Sore itu, sinar matahari mulai meredup, menyisakan cahaya lembut yang menyelimuti rumah besar milik Pak Reno. Suasana tenang dan sepi, hanya terdengar suara burung yang berkicau di luar jendela. Di dalam rumah, Sinta, seorang pembantu muda berusia 20 tahun, sedang sibuk membersihkan ruang tamu. Dengan gerakan lincah, dia mengelap meja kayu yang berkilau, sambil sesekali melirik ke arah radio yang memutar lagu-lagu lembut. Suara musik itu membuatnya merasa lebih bersemangat, seolah-olah menghidupkan suasana sepi di rumah tersebut. Sinta adalah sosok yang menarik perhatian. Dengan rambut panjang yang tergerai dan mata yang cerah, dia memiliki daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Meskipun dia bekerja sebagai pembantu, Sinta selalu berusaha untuk tampil rapi dan menarik. Hari itu, dia mengenakan blus putih yang sederhana, dipadukan dengan rok hitam yang menambah kesan anggun. Dia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga memiliki kepribadian yang ceria dan penuh percaya diri. Saat Sinta asyik bernyanyi mengikuti irama lagu, pintu depan terbuka, dan Pak Reno, majikannya, masuk ke dalam rumah. Pria paruh baya itu memiliki penampilan yang karismatik. Dengan rambut yang mulai memutih dan mata yang tajam, dia adalah sosok yang tegas dan berwibawa. Namun, di balik sikapnya yang serius, ada sisi lembut yang jarang terlihat. "Selamat sore, Sinta," sapa Pak Reno dengan suara yang dalam dan hangat. Sinta terkejut mendengar suara Pak Reno. Dia segera berhenti bernyanyi dan menoleh. "Selamat sore, Pak Reno." "Maaf, saya tidak mendengar Anda datang," jawabnya sambil tersenyum manis. Pak Reno tersenyum kembali, merasa terhibur oleh keceriaan Sinta. "Tidak apa-apa. Saya senang melihat Anda bekerja dengan semangat. Apa yang sedang Anda lakukan?" "Saya sedang membersihkan ruang tamu, Pak. Mau tidak Anda duduk sebentar?" tawar Sinta, sambil menunjuk ke sofa yang nyaman. "Baiklah, terima kasih," jawab Pak Reno sambil duduk di sofa. Dia memperhatikan Sinta yang kembali melanjutkan pekerjaannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Sinta bergerak hari itu. Mungkin karena suasana sore yang tenang, atau mungkin karena kehadiran Pak Reno yang membuatnya merasa lebih percaya diri. Sinta melanjutkan pekerjaannya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan tatapan Pak Reno yang penuh perhatian. Dia merasa sedikit gugup, tetapi juga senang. Dalam hati, Sinta tahu bahwa dia memiliki daya tarik yang kuat, dan terkadang, dia suka menggoda majikannya dengan senyuman dan tatapan yang menggoda. "Apakah Anda sudah makan siang, Pak?" tanya Sinta sambil mengelap meja. "Belum, saya terlalu sibuk di kantor." "Tapi tidak apa-apa, saya bisa makan nanti," jawab Pak Reno. Sinta berpikir sejenak. "Bagaimana kalau saya siapkan sesuatu untuk Anda? Saya bisa membuatkan Anda makan malam yang enak," tawarnya dengan semangat. Pak Reno mengangguk, terkesan dengan perhatian Sinta. "Itu ide yang bagus. Saya sangat menghargainya." Setelah beberapa saat berbincang, Sinta merasa lebih nyaman. Mereka mulai berbicara tentang berbagai hal, dari hobi hingga makanan favorit. Sinta dengan ceria menceritakan tentang masakan tradisional yang dia kuasai, sementara Pak Reno mendengarkan dengan penuh minat. Dia terpesona oleh cara Sinta berbicara, penuh semangat dan keceriaan. "Jadi, apa makanan favorit Anda, Pak?" tanya Sinta, sambil mengatur beberapa bantal di sofa. "Saya suka masakan yang sederhana, tetapi enak. Seperti nasi goreng atau soto," jawab Pak Reno. "Wah, saya bisa membuatkan nasi goreng yang spesial untuk Anda." Dengan telur dan sayuran segar, Sinta menjawab dengan antusias. Pak Reno tersenyum, merasa senang dengan tawaran Sinta. "Saya tidak sabar untuk mencobanya." Saat mereka berbincang, Sinta tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Pak Reno. Dia berusaha untuk membuat suasana lebih ringan dan menyenangkan. Dengan gerakan yang anggun, dia mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai di dekat Pak Reno. Dalam prosesnya, dia secara tidak sengaja mendekat, sehingga tubuh mereka hampir bersentuhan. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud mengganggu," Sinta berkata sambil tersenyum, matanya berbinar. Pak Reno merasakan ketegangan yang aneh. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Sinta. Ada sesuatu yang berbeda dalam interaksi mereka hari itu. Mungkin karena suasana sepi di rumah, atau mungkin karena Sinta yang semakin berani. Dia merasa terpesona oleh pesona Sinta yang alami. "Tidak apa-apa, Sinta. Saya justru senang melihat Anda bekerja dengan semangat,"
jawab Pak Reno, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Sinta tersenyum lebar, merasa senang dengan pujian itu. Dia melanjutkan pekerjaannya, tetapi pikirannya mulai melayang. Dia tidak bisa menahan diri untuk membayangkan bagaimana rasanya jika mereka bisa lebih dekat. Meskipun dia tahu batasan antara majikan dan pembantu, ada sesuatu yang membuatnya ingin menjelajahi perasaan itu lebih dalam. Setelah beberapa saat, Sinta selesai membersihkan ruang tamu. Dia merasa puas melihat hasil kerjanya yang rapi dan bersih. "Pak, ruang tamu sudah siap. Sekarang saya akan mulai menyiapkan makan malam," katanya dengan semangat. "Baiklah, saya akan menemani Anda di dapur," jawab Pak Reno, berdiri dari sofa dan mengikuti Sinta ke dapur. Di dapur, Sinta mulai menyiapkan bahan-bahan untuk nasi goreng. Dia mengambil sayuran segar dan telur dari kulkas, sambil sesekali melirik Pak Reno yang berdiri di dekatnya. Suasana di dapur terasa hangat dan intim. Sinta berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kehadiran Pak Reno yang membuat jantungnya berdebar. "Apakah Anda ingin membantu saya, Pak?" tanya Sinta, berusaha menciptakan suasana yang lebih akrab. "Baiklah, saya bisa membantu memotong sayuran," jawab Pak Reno sambil mengambil pisau dan mulai memotong wortel. Sinta tersenyum melihat Pak Reno yang berusaha membantu. Dia merasa senang bisa berbagi momen ini dengan majikannya. Mereka mulai berbincang lagi, dan Sinta merasa semakin nyaman. Dia mulai bercerita tentang keluarganya, tentang bagaimana dia bisa bekerja di rumah Pak Reno, dan tentang impian-impian kecilnya. Pak Reno mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia terkesan dengan semangat dan kejujuran Sinta. Dalam hati, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Ada ketertarikan yang tidak bisa diabaikan. Saat mereka memasak, Sinta secara tidak sengaja menyentuh tangan Pak Reno saat memberikan sendok. Momen itu terasa hening dan penuh ketegangan. Mereka saling menatap, dan Sinta merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Dia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya atau ada sesuatu yang lebih. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja," Sinta berkata, berusaha mengalihkan perhatian. "Tidak apa-apa, Sinta. Saya justru senang bisa berbagi momen ini dengan Anda," jawab Pak Reno, suaranya lembut. Sinta merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia hanya bisa berharap bahwa momen-momen kecil ini akan terus berlanjut. Dan mungkin, suatu saat nanti, mereka bisa lebih dekat. Malam itu, setelah Sinta menyelesaikan tugasnya, dia merasa bersemangat. Suasana di rumah Pak Reno terasa berbeda. Meskipun malam sudah larut, dia tidak bisa tidur. Pikiran tentang Pak Reno terus menghantuinya. Senyuman dan tatapan hangatnya membuat jantungnya berdebar. Sinta berbaring di tempat tidurnya, memikirkan momen-momen kecil yang mereka bagi di dapur dan meja makan. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Keesokan harinya, Sinta bangun lebih awal. Dia ingin memulai hari dengan semangat baru. Setelah menyelesaikan rutinitas pagi, dia mengenakan pakaian yang sedikit lebih cerah dari biasanya, blus kuning yang menawan dan rok hitam yang anggun. Dia merasa percaya diri dan siap untuk menghadapi hari itu. Saat Sinta memasuki ruang tamu, dia menemukan Pak Reno sedang duduk di sofa, membaca koran. Dia tampak serius, tetapi ketika melihat Sinta, wajahnya langsung bersinar. "Selamat pagi, Sinta. Anda terlihat cantik hari ini," puji Pak Reno, membuat Sinta merasa bersemangat. "Selamat pagi, Pak." "Terima kasih," jawab Sinta, merasakan pipinya memerah. Dia berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar. "Apakah Anda sudah sarapan?" tanya Pak Reno. "Belum, Pak. Saya akan menyiapkan sarapan sekarang," jawab Sinta sambil tersenyum. "Bolehkah saya membantu?" tanya Pak Reno, berdiri dari sofa dan mengikuti Sinta ke dapur. Sinta merasa senang. "Tentu saja, Pak. Saya akan membuatkan Anda omelet. Anda bisa membantu memotong sayuran," katanya sambil mengambil bahan-bahan dari kulkas. Di dapur, suasana terasa lebih akrab. Sinta dan Pak Reno mulai bekerja sama, berbincang sambil menyiapkan sarapan. Sinta menjelaskan cara membuat omelet yang sempurna, dan Pak Reno mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tertawa dan saling menggoda, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Saat Sinta mengaduk telur,
dia merasakan tatapan Pak Reno yang penuh perhatian. Dia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya, tetapi jantungnya berdebar setiap kali mereka saling bertatap. Ketika Sinta secara tidak sengaja menyentuh lengan Pak Reno saat memberikan sayuran, dia merasakan aliran listrik yang membuatnya terkejut. Mereka saling menatap, dan momen itu terasa sangat berarti. "Maaf, Pak. Saya tidak sengaja," Sinta berkata, berusaha mengalihkan perhatian. "Tidak apa-apa, Sinta. Saya justru senang bisa membantu Anda," jawab Pak Reno, suaranya lembut. Setelah sarapan selesai, mereka duduk di meja makan. Sinta merasa bangga melihat hasil masakannya. "Selamat makan, Pak. Semoga Anda suka," katanya dengan senyum lebar. Pak Reno mencicipi omelet yang dibuat Sinta dan mengangguk puas. "Ini enak sekali, Sinta. Anda benar-benar berbakat," puji Pak Reno, membuat Sinta merasa senang. Setelah sarapan, Sinta melanjutkan tugasnya membersihkan rumah. Namun, pikirannya terus melayang kepada Pak Reno. Dia merasa ada ketertarikan yang semakin kuat di antara mereka. Meskipun dia tahu bahwa hubungan mereka seharusnya profesional, dia tidak bisa menahan perasaannya. Sore harinya, saat Sinta sedang menyapu halaman, dia melihat Pak Reno keluar dari kantor. Dia tampak lelah, tetapi ketika melihat Sinta, wajahnya langsung bersinar. "Sinta, apa Anda sudah selesai dengan pekerjaan rumah?" tanya Pak Reno. "Belum, Pak. Saya masih menyapu halaman. Tapi saya hampir selesai," jawab Sinta, berusaha untuk tetap fokus. "Bolehkah saya membantu?" tanya Pak Reno, mendekat. Sinta merasa terkejut. "Tentu saja, Pak. Anda bisa membantu saya mengangkat daun-daun kering ini," jawabnya sambil tersenyum. Mereka mulai bekerja sama, mengangkat daun-daun kering dan membersihkan halaman. Sinta merasa senang bisa berbagi momen ini dengan Pak Reno. Mereka tertawa dan berbincang, menciptakan suasana yang semakin akrab. Sinta merasa bahwa ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Saat mereka beristirahat sejenak, Sinta duduk di bangku taman, sementara Pak Reno berdiri di sampingnya. "Sinta, saya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Apa yang Anda lakukan di waktu luang?" tanya Pak Reno, menatapnya dengan penuh minat. Sinta merasa senang bisa berbagi cerita. "Saya suka membaca dan memasak. Saya juga suka berjalan-jalan di taman," jawabnya. "Berjalan-jalan di taman? Itu terdengar menyenangkan. Mungkin suatu saat kita bisa berjalan-jalan bersama," kata Pak Reno, membuat Sinta merasa berdebar. "Ya, itu akan sangat menyenangkan, Pak," jawab Sinta, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa senangnya dia mendengar tawaran itu. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan pekerjaan. Namun, Sinta merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Dia merasakan ketertarikan yang semakin kuat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Pak Reno. Saat mereka kembali ke dalam rumah, Sinta berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih intim. Dia mulai berbicara tentang impian dan harapannya, berharap Pak Reno akan merespons dengan cara yang sama. "Pak, apa impian Anda?" tanya Sinta, menatap Pak Reno dengan penuh perhatian. Pak Reno terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. "Saya ingin memiliki bisnis yang sukses dan bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya," jawabnya. Sinta mengangguk, merasa terinspirasi oleh ambisi Pak Reno. "Itu luar biasa, Pak. Saya yakin Anda bisa mencapainya," katanya dengan tulus. Mereka melanjutkan percakapan, dan Sinta merasa semakin dekat dengan Pak Reno. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ketika mereka berbicara, Sinta merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin lebih dekat dengan Pak Reno, tetapi dia juga tahu bahwa ada batasan yang harus dijaga. Saat malam tiba, Sinta menyelesaikan tugasnya dan bersiap untuk tidur. Namun, pikirannya terus melayang kepada Pak Reno. Dia merasa bingung dengan perasaannya. Apakah ini hanya ketertarikan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Keesokan harinya, Sinta bangun dengan semangat baru. Dia ingin membuat hari itu istimewa. Setelah menyelesaikan rutinitas pagi, dia memutuskan untuk membuatkan Pak Reno sarapan yang lebih spesial, pancake dengan buah segar. Dia berharap bisa membuat Pak Reno terkesan. Saat Sinta menyajikan pancake di meja makan, Pak Reno tampak terkejut. "Wow, Sinta!
Ini luar biasa. Serunya, membuat Sinta merasa bangga. Terima kasih, Pak. Saya berharap Anda menyukainya, jawab Sinta dengan senyum lebar. Mereka mulai makan, dan suasana terasa lebih akrab. Sinta merasa bahwa hubungan mereka semakin dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Pak Reno dengan senyuman dan tatapan yang menggoda. Setelah sarapan, mereka kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, Sinta merasa bahwa ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Dia ingin menjelajahi perasaannya lebih dalam, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Saat sore tiba, Sinta dan Pak Reno kembali bekerja di halaman. Mereka tertawa dan berbincang, menciptakan suasana yang semakin akrab. Sinta merasa bahwa hari itu adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Dia tidak hanya bisa berbagi momen dengan Pak Reno, tetapi juga bisa merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Saat matahari terbenam, Sinta dan Pak Reno duduk di bangku taman, menikmati keindahan malam. Sinta merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Pak, saya merasa kita semakin dekat. Apakah Anda merasakannya juga? Tanyanya, menatap Pak Reno dengan penuh harap. Pak Reno terdiam sejenak, seolah merenungkan pertanyaannya. Sinta, saya juga merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda antara kita. Jawabnya, suaranya lembut. Momen itu terasa sangat berarti. Sinta merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia siap untuk menjelajahi perasaan itu lebih dalam. Malam itu, setelah percakapan yang menggugah perasaan di taman, Sinta merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang kepada Pak Reno. Ada sesuatu yang baru dan mendalam dalam hubungan mereka, dan Sinta merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya, Sinta bangun dengan semangat yang berbeda. Dia ingin membuat hari itu istimewa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Pak Reno. Setelah menyelesaikan rutinitas pagi, dia memutuskan untuk menyiapkan sarapan yang lebih spesial, smoothie buah segar dan roti panggang dengan selai homemade. Dia berharap bisa membuat Pak Reno terkesan dan menciptakan suasana yang lebih intim. Saat Sinta menyajikan sarapan di meja makan, Pak Reno tampak terkejut dan senang. Sinta, ini luar biasa. Anda benar-benar tahu cara membuat hari saya lebih baik. Serunya, membuat Sinta merasa bangga. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuatkan Anda sesuatu yang spesial. Jawab Sinta dengan senyum lebar, merasakan kebahagiaan yang mengalir di dalam dirinya. Mereka mulai makan, dan suasana terasa lebih akrab dari sebelumnya. Sinta merasa bahwa setiap detik yang mereka habiskan bersama semakin berharga. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Ketika Pak Reno menatapnya dengan penuh perhatian, Sinta merasakan getaran yang membuatnya semakin berani. Setelah sarapan, mereka kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Pak Reno, tetapi dia juga merasa ragu. Apakah dia siap untuk mengambil langkah itu? Apakah Pak Reno merasakan hal yang sama? Sore harinya, saat mereka bekerja di halaman, Sinta memutuskan untuk mengambil risiko. Dia ingin berbicara dengan Pak Reno tentang perasaannya. Pak, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda, katanya, suaranya sedikit bergetar. Pak Reno menatapnya dengan serius. Tentu, Sinta. Apa yang ingin Anda katakan? Tanyanya, penuh perhatian. Sinta menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa kita semakin dekat, dan saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Saya suka Anda, Pak, ungkapnya, matanya berbinar dengan harapan. Mendengar pengakuan Sinta, Pak Reno terdiam sejenak. Dia tampak terkejut. Tetapi kemudian senyumnya muncul. Sinta, saya juga merasakan hal yang sama. Sejak pertama kali kita bertemu, saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Jawabnya, suaranya lembut dan penuh pengertian. Sinta merasa lega mendengar pengakuan Pak Reno. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya, merasa bersemangat dan sedikit cemas. Pak Reno mendekat, menatap Sinta dengan penuh perhatian. Kita harus berhati-hati. Meskipun perasaan kita kuat, kita juga harus mempertimbangkan situasi kita. Saya tidak ingin merusak hubungan profesional kita, katanya,
Suaranya serius tetapi lembut. Sinta mengangguk, memahami kekhawatiran Pak Reno. Saya mengerti, Pak. Kita bisa mulai dengan mengenal satu sama lain lebih baik, tanpa terburu-buru. Jawabnya, merasa bersemangat untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan impian. Sinta merasa semakin dekat dengan Pak Reno, dan dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah. Mereka tidak hanya sekadar majikan dan pembantu, tetapi juga dua orang yang saling memahami dan menghargai satu sama lain. Setelah beberapa hari berlalu, Sinta dan Pak Reno mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka berbagi momen-momen kecil, seperti memasak bersama, berjalan-jalan di taman, dan berbincang tentang kehidupan. Setiap interaksi semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di bangku taman, Sinta merasa berani untuk mengajak Pak Reno melakukan sesuatu yang lebih spesial. Pak, bagaimana jika kita pergi ke kafe di dekat sini? Saya ingin menghabiskan waktu bersama Anda di luar rumah. Tawarnya, matanya berbinar penuh harapan. Pak Reno tersenyum, merasa senang dengan ide itu. Itu ide yang bagus, Sinta. Saya akan senang sekali. Jawabnya, membuat Sinta merasa bersemangat. Mereka pergi ke kafe kecil yang nyaman, di mana suasana hangat dan ramah. Sinta merasa gugup tetapi juga bersemangat. Saat mereka duduk di meja, Sinta tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk menjelajahi perasaan mereka lebih dalam. Selama di kafe, mereka berbincang tentang berbagai hal, dari hobi hingga impian. Sinta merasa semakin nyaman, dan dia bisa melihat sisi lain dari Pak Reno yang lebih santai dan terbuka. Dia menyadari bahwa di balik sosok yang tegas, ada seorang pria yang penuh kasih dan perhatian. Saat mereka menikmati minuman, Sinta merasa ada momen yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Pak, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda bukan hanya majikan saya, tetapi juga teman yang baik. Ungkapnya, menatap Pak Reno dengan tulus. Pak Reno tersenyum, merasakan kehangatan dalam kata-kata Sinta. Saya juga merasa beruntung, Sinta. Anda telah membawa kebahagiaan dalam hidup saya yang sepi. Saya tidak ingin kehilangan momen ini. Jawabnya, suaranya lembut dan penuh perasaan. Mereka saling menatap, dan Sinta merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin lebih dekat dengan Pak Reno, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Namun, saat itu, semua kekhawatiran seolah menghilang. Mereka berdua merasakan ikatan yang kuat, dan Sinta tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Setelah menghabiskan waktu di kafe, mereka kembali ke rumah. Sinta merasa bahagia dan bersemangat. Dia tahu bahwa hubungan mereka telah berubah, dan dia siap untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Malam itu, saat Sinta menyelesaikan tugasnya, dia merasa bahwa hidupnya telah berubah. Dia tidak hanya memiliki pekerjaan, tetapi juga seseorang yang istimewa di sampingnya. Dia merasa berani untuk menghadapi masa depan, apapun yang akan terjadi. Keesokan harinya, Sinta dan Pak Reno melanjutkan rutinitas mereka, tetapi dengan semangat baru. Mereka saling mendukung dan menghargai satu sama lain, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih di rumah. Sinta tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan bersama Pak Reno. Dia merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Dengan senyuman di wajahnya, Sinta melangkah maju, siap untuk menjalani hari-hari baru yang penuh harapan dan cinta. Dia tahu bahwa di sampingnya ada Pak Reno, seorang pria yang telah mengubah hidupnya dan memberikan arti baru dalam setiap detik yang mereka habiskan bersama.